Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk ke pertemuan ke-12 untuk mata kuliah dasar-dasar logika. Oke, good morning class. Okay, now we start the discussion about deductive logic in research. Okay, I will start the share screen. Okay. Okay, class, today we're going to discuss about deductive logic in research. In previous meeting, we discussed about the inductive one. Okay, now today we discuss about deductive logic in research. Okay, what is deductive logic in research? Deductive reasoning is a way of thinking that implements something general and is then associated with aspect of something specific. In general, the meaning of deduction itself is drawing conclusion from general situations, obtaining specific from general things. Deductive approach or method is something that uses logic to make one or more conclusions based on several given premises. In a complex deductive, the researcher can make more than one conclusion. Jadi, di dalam berpikir deduktif ini, kita konklusinya atau kesimpulan itu berdasarkan dari premis-premis yang diberikan, gitu. Jadi, ketika ada premis, baru bisa ada konklusinya. Berbeda dengan induktif. Induktif itu tidak berdasarkan konklusi, tapi menyaring dari khusus-khusus ke umum, gitu. Nah, sedangkan dari deduktif itu dari umum kita khususkan, gitu. Kebalikannya ya. Jadi, in the deductive method, the truth has been the truth has been understood in general. Then the truth will reach new knowledge about the issue or specific indication. When concluded, the deduction is a thinking activity based on general things, like theories, concept, principle, beliefs, leading to the specific. Nah, jadi dari sini itu deduksi ini dinyatakan itu dari umum ke khusus. Nah, jadi dari teori, konsep, principles atau kepercayaan, beliefs gitu, ke yang lebih spesifik. Nah, berbeda dari induktif yang kita pelajari kemarin. Jadi dari khusus-khusus ke umum. Gitu. Nah, dari umum ke khusus. Oke, there is deductive steps that we can follow. The first one is start with existing theory. Jadi di dalam deduktif ini kita harus mengikuti teori. Nah, teori lah yang harus kita uji. Apakah masih sesuai dengan permasalahan yang terjadi sekarang ini. Oke, the theory that has yang telah ada itu kita uji gitu, masih sesuai nggak digunakan, atau teori itu sudah tidak berlaku lagi, itu teori zaman dulu dengan permasalahan yang dulu pula. Gitu. Okay, we start with the same example with inductive method research. The previous meeting.
Okay, number one, low-cost airlines always experience delays. Number two, all cats have fleas. Number three, all biological life depends on water. Okay, the next step is formulate hypothesis based on existing theory. Nah, jadi formulasikan hipotesa tadi atau hipotesis tadi berdasarkan teori-teori yang ada, gitu. Jadi berdasarkan contoh yang pertama, kita bisa lihat teori. If passenger fly with low cost airlines, they will always experience delays. Nah, number two, all pet cats in the research area, one boarding house, have fleas. Jadi dalam satu riset, dalam satu tempat itu riset diadakan dalam satu tempat itu, ini kita ambil di perumahannya itu punya kutu. The number three, the existence of all land mammals depends on water. Eksistensi dari seluruh mamalia, maksud saya, mamalia yang hidup di daratan bergantung pada air. Nah, itu hipotesa berdasarkan teori yang ada. Okay, the next step is analysis of the result. Do you reject or accept the hypothesis? Jadi kita analisa hasilnya. Apakah hipotesa tadi ditolak atau diterima? Oke, yang pertama itu the first one is 3 out of 200 low cost airline flights are not delayed. Reject hypothesis. Jadi 3 dari 200 penerbangan murah low cost airline flight ternyata nggak delay gitu. Yang 190 itu 197 sisanya itu delay, tapi 3 itu enggak. Jadi hipotesanya itu ditolak itu. Karena hipotesa yang pertama itu jika penumpang terbang dengan maskapai murah gitu, mereka akan selalu merasakan delay. Nah, yang kedua, 5 of 10 cats do not have fleas. Reject hipotesis. Jadi dikatakan kalau semua kucing yang hipotesa yang pertama adalah semua kucing yang ada di satu rumah itu pasti punya kutu. Nah, ini enggak ternyata. Ternyata 5 dari 10 kucing tidak mempunyai kutu. Jadi hipotesisnya ditolak. Oke. Number 3, all land mammal species depend on water. Jadi hipotesisnya diterima, support hipotesis. Memang semua makhluk hidup, semua mamalia yang hidup di daratan itu butuh air. Jadi hipotesanya memang diterima itu yang terakhir. Oke, the next step is collect data to test hypothesis. Kita kumpulkan data-data untuk mengetes hipotesis kita tadi. Oke, contohnya itu yang pertama itu bagaimana gitu. Yang pertama permasalahan low cost airline, low budget airline itu low cost airline, collect low cost airline flight data. Jadi kita kumpulkan semua data yang low cost airline gitu. Jadi kita kumpulkan dulu untuk mengetes hipotesis tadi. Kemudian yang kedua, test all cats in research area on boarding house for fleas. Jadi kumpulkan tes semua kucing yang dalam area riset tadi untuk kutunya gitu, betul nggak gitu. Nah, berarti kan ditemukan tadi 5 dari 10 kucing itu nggak berkutu gitu. Makanya hipotesanya tadi ditolak. Yang ketiga itu study all land mammal species to see if they depends on water. Pelajari semua mamalia yang hidup di daratan, apakah mereka butuh air gitu. Nah, ternyata memang setelah dipelajari, setelah data-data yang dikumpulkan untuk mengetes hipotesis tadi, ternyata diputuskan memang bahwasanya semua mamalia yang hidup di daratan membutuhkan air. Nah, makanya hipotesis yang ketiga tadi disupport atau diterima. Oke, now we
go to the next topik, deductive limitation atau batasan dari deduksi berpikir deduktif. Apa saja batasannya? Oke, conclusions from deductive reasoning can only be true if all the premise established in an inductive study are true and clear. Jadi konklusi atau kesimpulan dari deduktif ini, berpikir deduktif ini bisa benar kalau semua premisnya itu yang di induktif itu benar dan jelas gitu. Jadi kalau konklusinya kalau premisnya itu masih samar-samar dan belum jelas, itu nggak bisa gitu, nggak bisa ditarik dengan benar kesimpulannya. Nah, jadi kita ambil contoh, all cats have fleas, itu premis yang pertama. Teguh is a cat, Teguh has fleas gitu. Nah itu conclusion. Jadi semua kucing, premis yang pertama induktif tadi, premisnya itu adalah semua kucing mempunyai kutu. Nah premis kedua itu Teguh adalah seekor kucing. Nah Teguh, sedangkan konklusi atau kesimpulannya adalah Teguh mempunyai kutu. Karena apa? Karena Teguh adalah seekor kucing. Dan jadi di sini kan premisnya jelas tuh. Semua kucing itu pasti punya kutu. Atau kita ganti premisnya dengan yang lain, gitu kan? Apa ya? Semua ini apa ya? Semua pelajar menggunakan baju seragam. Misalnya, Andi adalah seorang pelajar, berarti ya itu Andi memakai seragam gitu. Itulah ke sekolah seperti itu. Jadi jelas. Oke, based on the existing premise, the conclusion must be true. However, if the first premise turns out to be false, the conclusion that Teguh has placed is unreliable. Jadi berdasarkan premis yang ada itu konklusinya pasti benar gitu. Tetapi kalau biasanya kalau premis yang pertama itu salah gitu. Konklusi kalau si Teguh tadi atau kucing tadi itu punya kutu itu nggak bisa unreliable atau nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu. Okay, now we go to the next topic. It's about purpose of deductive research. Okay, apa tujuan dari berpikir deduktif? So, the definition of the deductive method in research is a method in which the activity of thinking starts from something general, leading to the specific, and when deciding the conclusion use logic. Jadi berpikir deduktif itu dengan aktivitas berpikir itu dimulai itu dengan something general gitu. Jadi mulai dari sesuatu yang umum. Kemudian ke yang spesifik. Nah, ketika memutuskan kesimpulannya itu menggunakan logika. Nah, yang kedua itu deductive research has its own manner of carrying out a process. In addition, to being different from inductive research, deductive research also use a different approach, namely top-down. Jadi, apa ya? Berpikir deduktif itu nama lainnya itu adalah skema atas bawah. Jadi dari atas mengerucut ke bawah gitu. Jadi dia kayak segitiga terbalik ya. Itu jadi dari umum terus mengerucut sampai ke khusus gitu. Jadi prosesnya itu beda dengan induktif. Kalau induktif itu kan pendekatannya itu dari khusus ke umum. Jadi dari khusus segitiga itu khusus melebar menjadi ke umum gitu. Nah, sedangkan deduktif itu kebalikannya.
If further understood, further, further understood, deductive research is research that has categories for hypothesis testing activities that aim to validate a theory. Unlike inductive research, which creates new knowledge, inductive research is more about testing a theory. Jadi, untuk pemahaman yang lebih lanjut, kalau berpikir deduktif ini adalah untuk memvalidasi sebuah teori atau mengetes kebenaran dari sebuah teori. Nah, berbeda dengan berpikir induktif, dia berpikir induktif ini dia membuat teori baru gitu. Jadi kalau berpikir deduktif ini dia untuk mengetes sebuah teori. Jadi memang syarat untuk berpikir deduktif itu ataupun pendekatan deduktif itu harus ada teori yang dites. Jadi pendekatan ini, this approach is sangat bergantung kepada teori yang digunakan. Jadi ingin kita lihat, misalnya kita ngambil sebuah tesis atau sebuah skripsi mengenai komunikasi pemasaran seperti itu. Ya, kita menggunakan teori yang ada di komunikasi pemasaran, pendekatannya misalnya teori bauran misalnya, bauran pemasaran misalnya gitu. Ya udah, jadi apa yang kita teliti kita kaitkan dengan teorinya itu untuk dites gitu. Cocok nggak ini? Cocok, sesuai nggak dengan apa yang dibilang oleh teori itu? Nah, seperti itu. Deductive research does not seek to find patterns in the data, but use observation with the intention of verifying a pattern. This is used by researchers to manipulate theory. Jadi berpikir deduktif ini tidak mencari simbol-simbol dari data yang ada atau apa pola-pola yang dari data yang ada, tapi menggunakan observasi gitu. Beda gitu. Jadi bukan pola yang dilihat, tapi berdasarkan observasi. Gitu. Nah, jadi kalau observasi apa yang dilihat, yaitu yang dicatat gitu. Jadi berpikir deduktif di dalam penelitian itu berdasarkan objektivitas, bukan subjektivitas. Beda. Kalau pola yang kita lihat, kita kan lebih subjektif. Kenapa? Kita harus mentelaah pola tadi lagi. Kita harus mendeskripsikan pola tadi ke tulisan. Nah, berdasarkan ya sudut pandang kita, berdasarkan data-data yang kita kumpulkan dari bukan responden sih kalau induktif ya, dari wawancara ya, respondennya tapi dengan cara wawancara gitu. Nah, berbeda dengan deduktif. Kalau deduktif kita berdasarkan dari hasil observasi. Observasi yang walaupun kita sebar kuesioner gitu, itu kan untuk observasi. Oh, bagaimana ini? Kita lihat tanggapan dari responden A, responden B, responden C gitu dari kuesioner itu, dari observasi tersebut. Jadi ini untuk memanipulasi teori gitu. Jadi digunakan peneliti untuk mengetes teori gitulah. Itulah. Okay, next. The deductive approach is very familiar with quantitative research, in which the researcher will seek to find cause and effect and present a statistical analysis. Jadi berpikir deduktif ini sangat familiar dengan penelitian kuantitatif, gitu, seperti yang saya bilang tadi. Karena di sini peneliti itu akan mencari sebab dan efek, gitu, cause and effect, dan mempresentasikannya melalui analisa statistik gitu. Jadi ada angka di situ, benar-benar diukur sejauh mana kekuatannya, apakah sejauh mana pengaruhnya, seperti itu, sejauh mana hubungannya antara yang satu dengan variabel X dengan variabel Y. Nah, jadi di sini memang pemikiran deduktif itu dia
sudah pasti itu apa ya, penelitiannya itu bukan sudah pasti sih, sangat familiar itu dengan kuantitatif gitu. Kenapa? Karena memang kuantitatif itu kan peristiwa-peristiwa umum yang terjadi terus dispesifikkan dengan apa, dengan penelitian yang dilakukannya itu gitu. Dispesifikkan mencari tahu kalau faktor A yang menyebabkan itu gimana, faktor B itu menyebabkannya gimana, sejauh mana pengaruhnya, ada nggak hubungannya, kalau ada sejauh mana pengaruhnya kan gitu. Oke. The difference of inductive and deductive research. Jadi ini perbedaannya yang paling jelas antara penelitian induktif dan penelitian deduktif. Oke, yang pertama adalah approach. Approach itu pendekatan. Approach. The first one is approach. Approach. In its activities, deductive research and inductive research must be viewed from the opposite angle. Where the deductive research use a top-down approach, while the inductive research use a bottom-up approach. Jadi di sini seperti yang saya jelaskan tadi, jadi ada piramida segitiga terbalik. Nah, kalau deduktif itu dia dari top ke down. Jadi dari umum mengerucut hingga ke khusus. Nah, sedangkan induktif, penelitian induktif menggunakan bottom up approach atau jadi kebalikannya. Jadi dari ada peristiwa khusus digeneralisasikan gitu. Khusus misalnya peristiwa A gitu, fenomena A, nah itu digeneralisasikan. Jadi diumumkan gitu. Nah, the second one is purpose. Okay, in terms of research objective, inductive research aim to create new knowledge and produce new theories. Meanwhile, inductive research aim to test the theory or verify it. Oke, seperti yang saya katakan tadi, tujuan dari penelitian, tujuan objektif dari penelitian itu, penelitian induktif itu adalah untuk menciptakan sebuah pengetahuan baru atau menciptakan sebuah teori baru. Sedangkan deduktif itu, berpikir deduktif itu salah ketik saya, sorry. Meanwhile, deductive research aim to test the theory. Jadi tujuannya itu untuk mengetes teori tadi gitu, atau memverifikasi teorinya gitu. Nah, kayak paham ya sampai sini. Oke, the usage. The next one is the usage atau kegunaan. The inductive approach is often used and utilized in qualitative research which contain broad pictures data, while the deductive approach is often used in quantitative research that deals with numeric numbers. Jadi penggunaan. Jadi di dalam berpikir induktif itu, jadi menggambarkan data atau mendeskripsikan data. Sedangkan menjabarkan, maksud saya menggambarkan ya, menjabarkan. Sedangkan di dalam berpikir deduktif itu dia menggunakan angka-angka, numerik, number gitu. Dan maksudnya apa? Itu bisa untuk mengetes sejauh mana. Sedangkan kalau induktif dia menjabarkan gitu, mendeskripsikan bagaimana fenomena itu gitu. Beda. Jadi kenapa? Jadi karena untuk mengetes itu perlu angka. Jadi dilihat apakah ada hubungannya. Kalau ada hubungannya, seberapa dalam hubungannya, sejauh mana hubungannya. Nah, seperti itu. Oke. Use of observation. The next one is use of observation. Okay. In inductive research, researchers
will try to get a pattern of data by means of observation, while in deductive research, the system will try to verify a pattern by using observation. Jadi dalam penelitian induktif, jadi polanya itu berdasarkan observasi. Jadi kegunaan observasi dalam induktif itu untuk kalau di induktif dia itu untuk melihat pola, gitu. Pattern, pola, gitu. Pola. Sedangkan di berpikir deduktif, peneliti itu akan ini memverifikasi atau mengetes pola tadi menggunakan observasi. Jadi kalau di induktif dia mencari pola, kalau di deduktif dia mengetes pola. Nah, itulah perbedaannya. The use of observation. Okay, class. That's today class. That's what I want to give you about about deductive research approach, deductive thinking, deductive logic in research. Okay. If you got any question, feel free to ask. Okay, if you have some questions, let me know. Feel free to ask. We will discuss it in here and feel free to ask. Any question? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Syaro. Pak, ini untuk absen kita hari ini bila yang list atau dari Bapak aja nanti, Pak? Dari absen dari saya, nanti linknya saya kirim di GCR. Nanti beserta bahannya juga, nanti saya kirim juga di GCR. Baik, Pak. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Any question? Ayo, silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Silakan. Yang ingin bertanya mengenai induktif, deduktif. Kalian udah kepikiran untuk buat skripsinya kira-kira mau menggunakan apa? Masih belum? Belum, Pak. Masih belum ya? Ya, belum ada kepikiran buat apa, Pak? Iya. Ya kan, karena ini kan digunakan nanti pada pada skripsi sih, karena kan skripsi itu kan penelitian ya. Jadi ini pendekatan itu digunakan. Jadi pendekatan itu ada dua, ya kan, deduktif sama induktif. Yang belakangan ada pendekatan namanya mix metode yang dicampur deduktif induktif. Tapi saya pribadi menentang itu karena menurut saya nggak ada yang namanya mix method itu nggak ada gitu. Jadi dalam mix method itu mengatakan kalau penelitian itu boleh menggunakan pendekatan deduktif dan induktif. Maksudnya ya boleh pakai kuesioner kemudian wawancara lagi. Nah, menurut saya itu kalau wawancara pun ada, wawancara itu digunakan di deduktif atau di ya penelitian deduktif atau kuantitatif, maaf. Kalau di kuantitatif digunakan, tetapi yaitu fungsinya untuk memperkuat data karena
kita menganggap data kuesioner yang kita kasih itu belum memenuhi ekspektasi kita, gitu. Bukan ini. Jadi kalau bukan itu berarti kalau dia itu jadi campuran karena ada wawancaranya, enggak. Kalau menurut saya sih pribadi enggak. Itu juga saya hadiri dari profesor, saya dari apa ya itu ya, kuliah umum terbuka atau apa ya namanya, seminar dari Profesor Dedi Mulyo, apa ya, Profesor Dedi itu bilang kalau mixed method itu nggak ada gitu. Nah gitu. Jadi mulai dari sekarang kalian harus pahami gitu. Kalian lebih tertariknya gimana? Mau deskriptif kah atau kuantitatif gitu. Gitu aja dulu. Paling nggak kalian tahu kalian mau apa kurang lebihnya gitu. Kalian lebih cocok yang mana? Karena percayalah, apapun yang kalian ambil, pendekatan apapun yang kalian ambil, susah gitu, sulit gitu. Jadi lebih baik itu sulitnya itu ya tetap akan sulit gitu. Tetapi lebih baik kan kalau kita suka gitu. Sesulit-sulitnya, tapi kalau kita suka masih niat untuk ngerjainnya itu lebih banyak daripada kita udah nggak suka sulit pula kayak gitu. Mulailah pikir-pikirkan, mulai untuk apa ya, cari-cari info mengenai kayak mana deduktif atau induktif itu, atau kayak mana kualitatif dan kuantitatif gitu, biar kalian nggak salah milih gitu untuk nanti skripsi. Itu aja sih saran dari saya. Oke, lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan yang kita bahas ini. Silakan kalau ada pertanyaan biar kita bahas di sini. If you have any question, feel free to ask. We will discuss it in detail. Ada yang mau tanya? Ayo, ada yang mau tanya? Halo? Ada yang mau tanya silakan. Kalau nggak ada, saya akhiri kelasnya di sini. Kita lanjut diskusinya itu di GCR ya. Gimana kalau ada pertanyaan? Karena mungkin kalian belum terlalu paham dengan apa yang saya katakan atau saya jelaskan. Kalian bisa baca dulu lagi, kemudian bertanya kembali gitu. Atau mungkin ada yang beberapa teman-teman yang masuk nggak dari awal, mungkin masih bingung kan, ini gimana. Silakan dibaca lagi di GCR, bahannya akan saya share. Kemudian kita bisa bertanya di itu diskusi di GCR ya. Kita lanjutkan ini karena ini waktunya terbatas banget di Jun, karena Junnya ya kita yang gunakan yang masih free gitu. Oke, class, that's it for today. Thank you for attending my class. Assalamualaikum, good morning, and God bless you all.